Shalom teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Saya percaya kita semua dalam lindungan Tuhan. Kalaupun ada yang sakit, lekas pulih ya teman-teman. Yang saat ini terdampak ekonomi, juga jangan khawatir. Tuhan yang kita sembah sanggup memelihara kita semua. Bulan ini kita masih belajar tentang tanggung jawab. Ingat, setiap perkara kecil, kita pasti akan dipercayakan juga hal yang besar. Oh ya, buat teman-teman yang butuh didoakan atau yang doanya sudah terjawab atau mungkin ada pertanyaan, boleh share di kolom komentar kita ya. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah. Mari sama-sama kita menghormati hadirat Tuhan, tetap menyembah, catat firman-Nya, dan memberi persembahan yang sudah Tuhan ajarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman KCC yang dikasihi Tuhan. Berikut pengumuman KCC dalam minggu ini. Berhubung diadakannya kebijakan PPKM darurat dari tanggal 3 sampai 20 Juli, kita sebagai anak Tuhan juga harus ikut berpartisipasi dalam mengurangi angka penambahan COVID-19. Karena itu, di bulan ini, ibadah raya akan diadakan secara online pada pukul 10 setiap minggunya. Teman-teman bisa akses melalui YouTube dan Facebook. KCC juga punya komunitas namanya Home. Di sini, kamu bisa menjadi diri sendiri, diterima apa adanya, dan dibangun sesuai kebenaran firman Tuhan. Home di KCC ada 3, Home Jakarta Utara dan Jakarta Timur, yang diadakan setiap Rabu pukul 20, Home Kapal atau Keluarga setiap Sabtu pukul 20. Nah, semua home diadakan secara online juga ya. Dan untuk teman-teman yang rindu bergabung, bisa hubungi kontak yang tersedia di bio sosial media kita. Doa Pagi KCC diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 6.30 via Google Meet. Link Google Meet akan di-share di IG kita @kcc_kingdom. Mari membangun keintiman dengan Bapa di surga melalui doa pagi. Buat kamu yang rindu bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, kamu bisa mengakses Keyvotion, renungan singkat 1 menit yang di-share setiap hari melalui Instagram KCC yang akan mengubah cara kamu berpikir. Untuk teman-teman yang butuh dukungan doa, teman-teman bisa mengisi link permohonan doa yang disediakan saat ibadah online berlangsung di Facebook KCC Kingdom atau pada bio Instagram @kcc_kingdom. Untuk informasi seputar pelayanan KCC, silakan follow IG KCC @kcc_kingdom, Facebook KCC Kingdom, email kingdom.kcc@gmail.com, atau bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp di nomor yang tertera. Mari siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama. Dan dimanapun teman-teman mengikuti ibadah, mari kita tetap menjalankan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Demikian pengumuman KCC sepekan. Stay safe and healthy. Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya Tuhan, bahwa di dalam Engkau, waktumu adalah waktu yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua
Bapa, terima kasih Tuhan, kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Besarlah kasih-Mu, besarlah kuasa-Mu, besarlah anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, apapun kami adanya hari ini datang, kami bersujud menyembah Tuhan. Karena kami tahu dari mula kehidupan kami, dari mula kekuatan kami, dari mula Tuhan. Kalau kami masih diizinkan bisa bernafas hari ini, kami tahu kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Dari mula pengharapan kami, dari mula perlindungan kami. Kalaupun ada hal yang buruk yang terjadi atas hidup kami, kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ujungnya adalah kebaikan buat kami semua. Bapak, terima kasih, kami mau mendengar firman Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu. Sampaikanlah dengan cara yang sederhana Tuhan, berikan hamba-Mu sekali lagi hikmat untuk bisa menguraikan apa yang Tuhan taruh di hati hamba. Sehingga setiap kami yang mendengar firman Tuhan bisa dimerdekakan, bisa dibebaskan, bisa dilepaskan dari setiap belenggu yang mengikat. Bahkan cara berpikir kami yang salah selama ini diperbaiki Tuhan. Dan semakin hari kami akan serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama kami berdoa, itu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom teman-temanku, saudara-saudaraku. Apa kabarnya semua? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik. Kalaupun Anda mungkin sedang tidak baik hari ini, don't worry. Saya percayalah bahwa setiap kita endingnya akan keluar menjadi pemenang. Tidak ada hal yang tidak baik yang Tuhan izinkan, yang tidak ada limitnya, yang tidak ada batasnya. Dan saya percaya bahwa setiap kali ada yang tidak baik, itu cuma menentukan satu hal, bahwa kita pantas, kita layak untuk menang, saudara-saudara. Dan saya percaya, waktu kita menghadapi masa-masa itu, Tuhan yang kita sembah gak pernah meninggalkan kita. Sama seperti sebuah ujian, kalau misalnya kita belajar, kita bisa bertanya sama gurunya. Betul? Tetapi ketika kita ujian, kita gak bisa bertanya sama guru pengawasnya. Guru yang tadi yang mengajarin kita, tiba-tiba diam dan mengawasi kita. Kenapa dia diam? Karena kita sedang ujian. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, yang guru itu inginkan dari semua murid-muridnya adalah kita lulus dari ujian kita. Permasalahannya seringkali ketika sama seperti guru tadi, ketika diam kita panik gitu. Gak perlu panik. Dia ada di sana. Tuhan yang kita sembah ada di sana. Dan ujian sedang berlangsung kepada kita, mungkin lewat sakit penyakit, mungkin lewat kekurangan, mungkin lewat apapun. Dengar baik, dia ada di sana. Hanya dia nggak berbicara, hanya dia mungkin nggak ngomong. Hanya mungkin dia diam, supaya kita bisa lulus ujian kita. Nah, saya berharap semua kita percaya dengan firman Tuhan. Nah, kita akan lanjutkan, saudara. Di bulan ini, kita masih belajar tentang tema tanggung jawab. Dan ini adalah minggu yang terakhir, di mana kita sama-sama belajar, di mana sama-sama kita duduk diam sama-sama dan mulai mempraktekkan nilai-nilai yang Tuhan ajarkan lewat KCC. Dan saya berharap semua kita nggak ada yang cuma jadi pendengar, tapi semua kita belajar menjadi pelaku. Ambil tanggung jawab. Nah, saudara-saudara, siap belajar ya? Nah, hari ini kita akan belajar lagi menyambung, saudara-saudara, apa yang sudah kita dengar dalam 3 minggu terakhir. Dan di minggu keempat ini saya akan coba sampaikan yang merupakan summary, yang merupakan pelengkap, sehingga kita benar-benar diteguhkan hari demi hari di dalam perjalanan kita mengikuti Tuhan. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menjadi hamba yang baik dan hamba yang setia.
Kita masih belajar dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Nah, saudara, saya berharap saudara sudah sering baca ini, ulang-ulang ini. Dan kalaupun belum, cobalah setelah saya sampaikan ini, baca di rumah. Dari Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Langsung saja kita belajar, saudara-saudara. Ada 3 kebenaran yang saya mau bagikan di dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Saudara siap belajar, amin? Nah, kalau siap ambil catatanmu, kita mulai mencatat khotbah. Karena begini, orang biasanya akan segera melupakan apa yang dia dengar dalam 2 kali 24 jam. Jadi perlu catat, ulang lagi ya. Sehingga ketika mungkin ada yang terlewatkan, kita nggak ingat. Tapi ketika kita nanti ulang di rumah, kita bisa mendapat sebuah pengertian baru. Nah, langsung aja kita buka Matius pasal 25 ayat 14. Saya akan bacakan bagi saudara. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Alkitab berkata dengan jelas bahwa hal kerajaan surga seperti seorang tuan yang mau bepergian ke luar negeri, yang mempercayakan hartanya kepada 3 orang hambanya. Ya, perhatikan garis bawahi kata hamba, dipercayakan kepada hamba-hambanya. Saya percaya Tuhan ini yang bepergian ke luar negeri dan nanti akan kembali lagi, itu adalah gambaran Tuhan Yesus yang akan nanti datang lagi, saudara-saudara. Saya percaya kita semua sedang menunggu kedatangan Tuhan. Jadi Tuhan percayakan. Nah, tapi fokus sama perumpamaan ini. Hubungan dalam cerita ini adalah tuan dan hamba. Hamba dalam di dalam tulisan ini, di dalam ayat ini, itu diambil dari kata doulos. Doulos itu artinya budak, saudara-saudara. Budak di zaman itu tidak punya hak apa-apa, yang dia punya cuman tanggung jawab. Yang dia punya cuman tanggung jawab untuk mengelola apa yang dipercayakan. Bahkan hidupnya sendiri adalah milik daripada tuannya. Segitulah sebenarnya kata budak di dalam terjemahan Alkitab. Doulos. Nah, luar biasanya Alkitab menggambarkan kita bukan hanya sebagai anak, tapi juga sebagai doulos tadi, sebagai hamba. Saudara, menurut saya, bahaya kalau kita hanya memandang diri kita sebagai anak Tuhan saja. Saya percaya kita semua adalah anak Tuhan. Yes. Tetapi di ayat yang lain, di versi yang di tulisan yang lain, bahkan di ayat ini kita belajar, kita digambarkan bukan hanya sebagai anak, tapi juga sebagai hamba. Saya waktu merenungkan ayat-ayat ini, merenungkan firman Tuhan yang akan saya mau bawa ini, saya merenung, kalau bicara anak itu ada yang anak yang kurang ajar. Buktinya kalau saudara nanti belajar tentang anak yang hilang, anak ini menjual semua hartanya dan pergi jauh dari bapaknya. Dan dia, menurut saya, dalam konteks ini, dia kurang ajar, dia jahat. Tetapi yang namanya anak, ketika dia sudah kelaparan dan dia pulang, bapaknya membuka tangannya dan menyambut anaknya yang hilang itu. Lihat, anaknya anak. Ya, bahkan ketika abangnya yang melihat itu pun ketika dibikin pesta marah sama adiknya. Tetapi anak adalah anak. Anak masih banyak yang kurang ajar. Tetapi hamba, apalagi dalam konteks ayat ini, budak, dia nggak mungkin bisa bandel-bandel begitu, karena dia nggak punya hak apa-apa. Jadi saudara, kita perlu punya mental sebagai anak, tapi hatinya adalah hati hamba. Bukankah Tuhan Yesus sebagai anak, ya anak Tuhan, tetapi dia juga mengambil rupa seorang hamba. Amin. Dan Alkitab berkata, dia adalah yang sulung. Berarti kita semua mengikuti teladan Yesus. Jadi saudara, yang pertama, kebenaran yang pertama, kita adalah hamba Tuhan. Katakan sama-sama, kita adalah hamba Tuhan. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, perlu kita mengerti bahwa seorang hamba, seorang budak, hanya punya tanggung jawab dan dia tidak punya hak. Dan menurut saya perlu kita punya hati yang seperti ini.
Semakin kita menjadi dewasa, semakin kita diajak untuk mulai lebih bertanggung jawab. Bukan nanti, Tuhan akan ampuni, Tuhan gak marah, Tuhan terima aku apa adanya. Yes, penerimaan ya dan amin. Kenapa kita juga belajar menerima satu dengan yang lain? Tapi saudara dengar baik, jangan berhenti hanya diterima apa adanya. Kita harus makin hari makin baik, harus makin bagus. Jadi saudara lihat dari konteks ini kita belajar bahwa kita punya Tuhan, ya, dan kita dipanggil sebagai hamba. Tanamkan dalam diri kita hari ini bahwa saya adalah hamba Tuhan. Siapapun saudara. Alkitab berkata semua kita ini imamat yang rajani. Kita semua bukan hanya pendeta yang hamba Tuhan. Kita semua adalah hamba. Nah saudara, bersyukur bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang kejam. Amin. Kita hamba dari Tuhan, dari Raja yang baik, Raja yang luar biasa, Raja yang adil, ya, yang akan saya percaya memerintah dunia ini pada akhirnya. Nah, jadi saudara, ayat 14 mengatakan bahwa kita semua adalah hamba. Nah, jadi saudara, catat ayat ini kebenarannya. Itu yang pertama, kita mesti menyadari kita hamba. Dan seorang hamba itu adalah pengelola. Amin. Seorang hamba adalah orang yang dipercayakan untuk bertanggung jawab mengelola harta daripada tuannya. Kebenaran yang kedua kita lihat ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Jadi sebelum berangkat tuan ini, dia titipkan ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1 talenta. Kenapa beda? Nah, nanti kita akan bahas. Yang pertama, kalau saudara perhatikan, 5, 2, dan 1 talenta itu merupakan bagian kecil daripada harta yang dimiliki oleh tuannya. Dari mana saya bilang bahwa itu bagian kecil? Saudara perhatikan ayat 21. Nah, lihat 21 ya. Demikian firman Tuhan. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Ternyata Tuhan tuh menganggap 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta yang dipercayakan cuman bagian kecil. Padahal ketika saya hitung-hitung saudara, 1 talenta itu sama dengan 10.000 hari. Ya. Jadi upah 10.000 hari kerja atau upah 12 tahun bekerja, saudara. Ternyata 1 talenta itu enggak murah. Tetapi bagi Tuhan, saking Tuhan ini kayanya, saudara, itu bukan sesuatu yang besar. Makanya dia bilang, kamu sudah setia dalam perkara kecil. Nah, jadi saudara, yang perlu kita mengerti bahwa poin yang kedua yang kita mau belajar, kita ini diberikan potensi untuk dikembangkan. Garis bawahi kata potensi. Jadi potensi untuk dikembangkan. Ternyata 5, 2, dan 1 talenta itu merupakan hal yang kecil bagi Tuhan. Dan mungkin itu hal yang besar bagi hamba-hambanya. Saya percaya semua yang diberikan Tuhan kepada kita itu hal yang besar. Otak kita itu luar biasa. Talenta itu artinya bukan talent dalam bahasa Inggris, bukan. Talenta itu adalah besaran, takaran, ya, harta atau uang. 1 talenta itu 1 talenta itu 34 kilogram. Tergantung 1 talenta apa, emas atau perak. Jadi kalau bicara talenta bukan hanya bicara tentang bakat. Apa saja yang dipercayakan kepada kita itu bisa bicara tentang bakat, bisa bicara tentang hati, bisa bicara tentang otak, bisa bicara tentang pengaruh, dan sebagainya. Apapun yang dipercayakan. Ternyata itu semua adalah bagian kecil. Nah, saudara kalau melihat dari ayat 15 ini, saya juga menemukan begini. 5, 2, dan 1 talenta diberikan sesuai kesanggupannya katanya. Sesuai kesanggupan. Artinya saudara kalau bicara tentang kesanggupan, itu artinya sesuatu yang ada di tangan mereka bertiga. Yang 1 sanggup 5, makanya dipercayakan 5. Yang 1 sanggup 2, dipercayakan 2. Yang 1 cuma sanggupnya 1, dipercayakan 1. Kalau yang 5 dipercayakan 2, terlalu kecil. Dan mungkin dia jadi malas-malasan dan sebagainya. Nggak semangat.
Sementara yang 2 dikasih 5, kebesaran. Apalagi yang 1. Jadi Tuhan tahu kesanggupan masing-masing diberikan sesuai kesanggupannya. Berbicara tentang kesanggupan artinya itu berbicara tentang sesuai dengan apa yang ada pada kita, yang kita mampu. Kalau kita mampu, berarti itu ada sama kita, betul? Kalau itu nggak ada sama kita, berarti kita nggak sanggup. Jadi jangan pernah bilang bahwa kita nggak sanggup mengerjakan apapun yang Tuhan minta. Ketika kita mengerjakan tugas pelayanan kita, mengerjakan panggilan kita, mengerjakan apapun, percaya engkau sanggup. Karena Tuhan nggak mungkin percayakan apa yang Dia tidak perlengkapi. Ya, jadi ingat, semua potensi itu ada diberikan kepada hamba-hambanya. Kepada kita, hamba-hambanya juga sama, ada. Sesuai kesanggupan kita. Jadi kita nggak boleh ngiri satu dengan yang lainnya. Kalau ada yang mulai start dengan yang 5 talenta, ya puji Tuhan. Nggak perlu banding-bandingkan. Yang penting, apa yang di tangan kita, kita kerjakan, kita kembangkan. Ingat, semua kita punya talenta itu. Nah, saudara lihat, perhatikan kata kesanggupan, artinya sesuatu yang ada, kekuatan itu ada di dalam diri setiap kita. Walaupun itu masih dalam bentuk potensi, karena belum dikembangkan. Nah, poin yang kedua ini Tuhan mau kita mengembangkan potensi yang diberikan. Karena yang 2 talenta, yang 5 talenta, yang 1 talenta diminta oleh Tuhannya untuk bisa mengembangkan. Jangan cuma sekedar disimpan. Nah, saudara, kita lihat Alkitab kita dalam Ulangan pasal 8 ayat 17 sampai 18. Saya mau kasih tahu saudara apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Ulangan pasal 8 ayat 17 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan, perhatikan, memberikan kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita kekayaan, tapi kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kekuatan ini yang saya sebut dengan potensi tadi, saudara. Kekuatan itu ditaruh Tuhan dalam diri setiap kita. Kita punya potensi macam-macam. Ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa main musik, ada yang bisa berhitung, ada yang bisa memimpin, mengelola, dan sebagainya. Kita semua nggak punya talenta yang sama. Mungkin ada yang sama-sama bisa nyanyi, tapi ada yang punya, kalau dibikin skala, dia mungkin skala 1, skala 2, apa skala 5. Nggak pusing berapa yang dipercayakan, yang penting, apapun yang dipercayakan di tangan saudara, kembangkan. Tetapi kekuatan itu diberikan masih dalam bentuk potensi. Kenapa Tuhan nggak langsung kasih kekayaan? Karena dengar saudara, Tuhan tidak mau membuat kita menjadi anak manja. Tuhan mau kita juga berusaha, sungguh-sungguh, kerjakan dengan sekuat tenaga apa yang ada di tangan saudara. Nah, jadi sama seperti yang tadi, hamba-hamba ini dipercayakan potensi, dikasih kekuatan. Pertanyaannya, kalau saudara nanti mempelajari tentang perumpamaan ini bukan berbicara tentang besarnya, bukan berbicara tentang banyaknya, bukan berbicara tentang seberapa besar yang kita hasilkan, tapi dengar, ini berbicara tentang karakter. Apakah Anda orang yang setia? Apakah Anda orang yang bisa dipercaya? Itu yang paling penting. Karena yang 1 dituntut sebenarnya cuma 2. Yang 2 setidaknya mengembangkan 2 kali lipat dari yang dia punya. Setidaknya ada hasil yang bisa diberikan. Ya, ingat ya. Setiap kita dikasih kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Artinya saudara, kalau di Alkitab bilang begitu, artinya kekayaan itu sesuatu yang wajar buat setiap orang percaya. Kita semua tidak mengejar kekayaan. Kita semua tidak mengejar kekayaan. Saya percaya yang namanya uang, yang namanya promosi, itu merupakan bonus. Alkitab berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Kerajaan Allah dan kebenarannya itu berbicara tentang apa? Kesetiaan. Kejarlah kesetiaan. Kejarlah dapat dipercaya. Kejarlah bagaimana cara bisa bertanggung jawab, itu yang dikejar. Kita akan lihat nanti seberapa jauh Tuhan bawa kita. Seberapa jauh tangannya membawa kita, mempercayakan kita hal-hal yang besar. Karena hal yang besar buat kita, hal yang kecil buat Tuhan.
Makanya Alkitab katakan, setia, kau sudah setia dengan perkara kecil. Saya nggak tahu hal besar apa yang ada di depan kita. Tetapi jangan pernah kubur hal yang kecil yang kau punya hari ini. Mulai dengan apa yang di tangan kita. Mari kita lihat dalam Ulangan 6 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Alkitab dengan jelas bahwa kita mengasihi Tuhan bukan dengan segenap hati saja, bukan dengan segenap jiwa saja, tapi dengan segenap kekuatanmu. Tadi saya bilang bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan. Di dalam diri kita ada kekuatan. Makanya kenapa saya dorong kita semua pakai kekuatan kita untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak berbicara hanya di dalam lingkungan gereja. Gereja ini mengelola semua kekuatan-kekuatan ini untuk menjadi satu kesatuan sehingga mengubah dunia. Karena kita kalau sendiri, kita lemah. Kalau kita rame-rame, kita luar biasa. Pakai kekuatan saudara, bukan hanya memperkaya diri sendiri. Pakai kekuatan kita untuk menjadi dampak, untuk memasyurkan nama Tuhan. Itu baru benar. Nah, saudara, dengan jelas Alkitab mengatakan bukan hanya dengan segenap hati, tapi dengan segenap kekuatan. Jadi kita mengasihi Tuhan bukan dengan segenap kelemahan kita. Makanya kalau saudara nggak bisa bernyanyi, saudara tidak akan ditanya Tuhan tentang seberapa besar talenta bernyanyi yang kau kembangkan, tidak. Semua itu apa yang ada pada kita hari ini. Kalau Tuhan beri saya kemampuan talenta untuk memimpin orang, untuk berbicara, untuk menolong banyak orang, saya belajar terus mengembangkannya. Saya belajar setia dengan panggilan saya. Mungkin ini kecil. Mungkin hari ini KCC masih puluhan orang. Tetapi saya percaya dari puluhan akan menjadi ratusan ribuan. Amin saudara. Puluhan ribu bahkan sampai ujung-ujung dunia. Setia saja. Nggak usah pusing seberapa besar, nggak usah pusing dengan hasil. Yang penting kita usaha. Karena saya percaya bahwa hasil itu nggak pernah mengkhianati usaha. Nah, dari mana kita mesti mulai? Mulailah mengenali kekuatanmu. Mulailah mengenali apa yang ada di tanganmu. Kenali kekuatan kita. Coba cek, apa yang menjadi bakat kita? Saya percaya setiap orang itu unik, saudara. Tidak semua kita dikasih kemampuan olahraga. Jadi kalau saudara lari aja sebentar sudah bengek, ya berarti itu bukan kekuatan saudara. Tapi ada orang yang lari itu nggak ada capek-capeknya. Ya mungkin kekuatan dia di sport. Ada orang kalau belajar bahasa cepat banget. Tapi ada orang yang lambat banget belajar bahasa. Tapi kalau dikasih hitungan, cepat. Ngitung kekayaan orang apalagi cepat banget gitu ya. Nah, artinya kita semua dikasih bakat. Bahkan kadang bakat kita tuh bisa unik-unik, saudara-saudara. Yang kedua, kita dikasih hati, dikasih passion. Nah, biasanya kadang-kadang passion itu dekat dengan kekuatan kita. Ada yang sangat passion, sangat tertarik dengan yang namanya art. Ada yang tertarik dengan kemanusiaan, suka menolong. Ada yang sangat passion dengan bisnis. Dia sangat cepat untuk bisa melihat peluang. Getol cari uang. Jangan cuma habiskan kekuatan saudara untuk diri sendiri. Ayo kasihi Tuhan, sembah Tuhan dengan kekuatan kita. Tanyakan Tuhan, di mana saya bisa kontribusi Tuhan. Karena setiap kemampuan yang Tuhan berikan itu, suatu saat akan ditanya Tuhan, digunakan buat apa? Apakah memperbesar kerajaan surga? Dan kalau kita setuju dengan poin pertama tadi, kita adalah hamba, artinya kita semua wajib memberi pertanggungjawaban. Kita semua wajib memperbesar kapasitas kita. Dikasih otak, bukankah itu sebuah talenta? Bukankah itu sebuah harta? Otak saudara itu, otak kita itu seperti kekuatannya lebih daripada ribuan komputer, saudara. Kita dikasih pengaruh, dikasih koneksi, sebutin semua, hubungan, apapun itu. Ayo mulai mengenali di mana kekuatan kita, di mana yang kita bisa, di mana yang kita suka kerjakan.
Mulai dari apa yang di tangan saudara. Jangan sibuk asik membanding-bandingkan. Kerjakan saja. Jalan di race-mu. Saudara, saya mau kasih tahu begini. Semua kita pasti mulai dari yang biasa-biasa. Jangan mau hidup sekedar, saudara. Nggak apa-apa kita mulai dengan sekedar, nggak apa-apa kita mulai dari yang biasa-biasa. Tapi dengar baik, Alkitab berkata setia. Garis bawahi kata hambaku yang baik dan setia. Artinya cuma ada 2 jenis hamba di muka bumi ini. Hamba yang baik dan setia itu satu kata, saudara, satu meaning. Kalau dia baik, pasti dia setia. Kalau dia setia, pasti dia baik. Jadi hamba yang baik kriterianya adalah hamba yang setia. Yang setia apa? Terus menggali potensinya dan mulai melayani. Dan mulai berdaya guna. Mulai mengambil tanggung jawab. Memperbesar kerajaan surga. Mulai lihat apa yang bisa dikerjakan untuk menolong banyak orang hari-hari ini. Jangan khawatir dengan kekayaan. Alkitab berkata bahwa ketika hamba-hamba ini, yang baik-baik ini, ketika mereka bisa mengembangkan, pertama, mereka dikasih yang besar. Yang kedua, mereka mengalami kebahagiaan. Dia berbahagia bersama dengan tuannya, bersenang-senang bersama dengan tuannya. Saya percaya, Tuhan kita Tuhan yang baik. Kalau waktu kita mulai sungguh-sungguh bertanggung jawab dalam kehidupan kita, bukan hanya nyenangin Tuhan, tetapi yang utama kita sendiri akan mengalami berkatnya. Kalau kita berkata, apa upah kita mengikut Tuhan? Kita akan diberkati 30, 60, 70, 100 kali lipat. Bukan hanya di kekekalan, tapi di bumi ini juga, saudara. Artinya kita semua jangan khawatir. Tuhan kita bukan hanya yang mau menerima hasilnya, ya, yang mau tinggal tenang-tenang saja. Tidak, dia pasti perlengkapi. Buktinya apa? Mereka dikasih talenta. Bukankah talenta itu titipan tuannya? Bukankah talenta itu adalah kemampuan yang diberikan Tuhan? Amin, saudara. Nah, jadi saudara, mari belajar untuk kita mulai mengenali kekuatan itu. Dan setelah mengenali, setialah. Karena ketika digali, ketika mulai dikembangkan dengan setia, lama-lama yang biasa itu, yang sekedar itu akan jadi keahlian. Dan bukankah orang-orang yang ahli yang dibayar mahal? Yang diganjar dengan kekayaan? Tidak ada orang mencari orang yang biasa-biasa, pasti akan cari keahlian. Tapi keahlian yang disebut expert, itu adalah 10.000 jam latihan, ya, yang disampaikan oleh Malcolm, saudara, ya. 10.000 jam latihan, itu namanya expert. Artinya saudara perlu terus mengembangkan apa yang Tuhan berikan. Sehingga jangan sampai kita setahun yang lalu sama setahun sekarang sama aja kemampuannya. Sama aja caranya. Dulu terlambat, sekarang juga terlambat. Harusnya dulu terlambat banget, sekarang nggak terlalu terlambat. Minimal terlambat sekali-sekali. Dulu nggak pernah olahraga, sekarang jadi pernah olahraga. Nggak apa-apa seminggu sekali, daripada nggak sama sekali. Tapi kembangkan lagi. Ya, apa yang sudah kita mulai kerjakan saat teduh kita hubungan dengan Tuhan, apalagi. Jangan bolong-bolong terus. Kejar, ayo latihan. Itu baru namanya kita hamba yang baik. Kalau enggak, kita menjadi hamba yang kedua. Hamba yang jahat dan malas. Kenapa dia disebut jahat? Karena dia malas. Kenapa dia malas? Ya karena dia jahat. Makanya orang jahat dekat dengan kemalasan. Nah, jadi saudara, kembali pilihan di tangan kita. Dan ingat, kita semua hamba. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat poin yang ketiga, poin yang terakhir. Coba perhatikan ayat yang ke-16. Matius pasal 25 ayat 16. Nah, saudara, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Segera pergilah hamba yang menerima talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Perhatikan, hamba yang baik ini adalah hamba yang 5 dan 2 talenta. Ketika dia diberikan tugas, ini perhatikan kata segera. Segera dikerjakan. Nggak ada pertanyaan, langsung dikerjakan. Makanya poin yang ketiga adalah hamba yang baik segera mengerjakan potensinya. Sementara hamba yang jahat segera menguburkan potensinya dan mempersiapkan alasan atau pembenaran. Jadi saudara, sesuatu yang kontra sekali. Jadi kalau hamba yang baik ini langsung mengerjakannya. Dia tahu bahwa ini adalah kehendak Tuhannya. Ya, dia nggak banyak pertanyaan.
Dia tahu bagaimana cara menyenangkan tuannya. Makanya disebut dia hamba yang baik. Tetapi menarik, coba perhatikan ayat 24 dan 25. Ini statement daripada hamba yang jahat. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu ke dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Saudara, yang 5 dan 2 talenta ini yang dipercaya, tidak ada sama sekali statement segera mengerjakan. Tetapi luar biasanya, yang 1 talenta hamba yang jahat ini saya sebut adalah hamba yang mempunyai banyak alasan dan pembenaran. Jadi yang 1 segera mengerjakan, yang 1 segera mengubur. Tinggal cari alasan. Bukankah rata-rata seringkali kita lihat orang seperti itu? Orang-orang yang gak ngerjakan apa yang diminta rata-rata adalah orang yang malas sebenarnya. Terlalu banyak excuse. Kita sudah dengar beberapa waktu yang lalu. Akan Cia sampaikan soal kata excuse. Sampaikan juga oleh Pak Adrian. Bahkan blame others. Kita menyalahkan orang lain, menyalahkan bosnya. Engkau manusia yang kejam. Benarkah Tuhan itu kejam? Kenapa itu nggak dirasakan oleh yang 5 dan 2? Kalau Tuhan kejam, nggak mungkin Tuhan kasih kepercayaan yang lebih besar. Kalau Tuhan kejam, nggak mungkin Tuhan bilang begini, Tuhan itu, ayo masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu, ayo bersenang-senang bersama dengan saya. Why? Statement yang kedua adalah aku takut. Saudara, terkadang stres itu nggak selamanya buruk. Stres itu bisa jadi baik, saudara. Ketika Anda takut, tidak harus sembunyi. Justru kalau kita takut, makanya Tuhannya bilang begini, seharusnya kamu kasih sama yang menjalankan. Yang menjalankan sehingga aku bisa dapat bunganya, minimal begitu. Walaupun kamu malas ya bijak dikit begitu kira-kira. Tetapi tidak, aku takut dan menyembunyikan. Kalau Anda stres, nggak harus jadi lari dari semuanya. Hadapi. Stres itu baik, saudara. Kenapa jadi buruk? Karena kita yang overthinking, kita banyak alasan. Kita pikirkan semuanya. Ayo, kita masih keluar dari situ. Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Percayai firman Tuhan. Mulai melangkah keluar dari zona persembunyian kita. Ketika Gideon bersembunyi karena takutnya, Tuhan bilang, kau pahlawan yang gak berani, ayo keluar. Saya percaya Tuhan itu selalu memberikan kekuatan kepada kita. Tapi lihat hamba ini, karena ketakutannya, karena penilaiannya dengan Tuhannya, sehingga dia menyembunyikan. Gak buat apa-apa. Bahkan hamba ini merasa diperalat oleh Tuhannya. Luar biasa, bukan? Kamu mau menuai di tempat di mana kamu tidak menanam. Makanya disebut kejam. Lah, saudara lihat. Coba saya ajak berpikir sebentar. Kalau ibarat Tuhan itu yang punya perusahaan, tidak mungkinlah dia harus turun tangan memperbaiki mesin, membuka pintu dan sebagainya. Sudah pasti dia punya pekerja-pekerjanya untuk mengerjakan urusan-urusan yang bisa mereka kerjakan. Nah, bagian si owner, bagian orang-orang yang punya jabatan yang tinggi adalah mereka bertanggung jawab, mereka bisa memikirkan strategi-strategi. Tetapi lihat, hamba yang jahat ini enggak mengerjakan urusannya, tapi dia sibuk mikirin, oh kenapa bos ini begini, kenapa bos ini begini, enak banget dia, saya yang kerjain, dia dapat untung. Saudara, rata-rata orang-orang yang bisa menduduki posisi-posisi yang tinggi karena mereka rata-rata dari bawah. Bahkan sekalipun orang tuanya mungkin owner dalam sebuah perusahaan, kalau dia pemimpin yang baik, dia akan latih anaknya, mempersiapkan anaknya dari bawah. Jangan marah sama orang-orang, misalnya itu atasan saudara, mungkin itu seorang mungkin manajer atau siapapun. Lah dia cuma perintah-perintah aja, dia nggak cuma perintah. Terkadang kalau saudara perhatikan, semakin tinggi jabatan seseorang, dia dibayar bukan gara-gara tenaganya,
tetapi karena tanggung jawabnya. Di saat yang lain jam 8 jam kerja pulang, yang dia mungkin nggak tidur. Kalau misalnya tiba-tiba achieve nggak tercapai, pencapaian belum sampai target. Apalagi dalam situasi seperti sekarang, lagi pandemi seperti ini, dia mesti mikirin gaji karyawannya, bagaimana nasib karyawannya. Tidak mudah, saudara. Makanya urusilah kerjaanmu. Yang 5 dan 2 talenta itu nggak sibuk mikirin itu. Dia jalankan, segera. Dan percayalah saudara, ketika kita setia, kita juga akan nanti ketika saudara makin tinggi jabatannya, semakin dipercaya lebih. Pas saudara kan nanti memasuki posisi-posisi di mana saudara tidak lagi mengandalkan cuman kerja tenaga, tapi kerja otak, tanggung jawab. Dan gak perlu iri, karena itu kapasitasnya. Makanya saudara, saya perhatikan bahwa hamba yang jati ini adalah hamba yang hatinya terganggu. Di situ ada sirik, di situ ada picik, dan di situ berpikiran sempit. Makanya kenapa tahun ini kita lagi dibawa Tuhan untuk dewasa. Orang dewasa ciri-cirinya adalah mereka yang bisa berpikiran luas. Berpikiran luas. Kenapa ya saya di sini? Kalau saya kerjakan ini lebih baik, saya pasti akan dapat tempat yang lebih baik. Sehingga dia lebih berusaha. Bukan mengeluh dan mulai menyalahkan bosnya, menyalahkan semuanya. Karena nanti kalaupun Anda dikasih di tempat posisi seperti dia, anggaplah posisi owner, belum tentu di tangan saudara bisa lebih bagus. Karena waktu kita di bawah, kita mengeluh. Karena percayalah, yang namanya seorang owner, seorang mungkin CEO atau mungkin yang punya jabatan strategis, tidak lebih mudah hidupnya, makanya dia lebih bayar lebih mahal. Artinya apapun di tanganmu hari ini, jangan bersungut-sungut. Ayo, pertama kita adalah hamba. Yang kedua, seorang hamba dipercayakan potensi. Jadi potensi itu mari terus kita kembangkan, itu yang Tuhan mau. Nah yang ketiga, sebagai hamba yang baik, ketika dipercayakan segeralah mengerjakan, segera kerjakan. Kita ini sedang bertanding, berlomba dengan waktu. Jangan banyak excuse, jangan terlalu banyak komplain, saudara-saudara. Ya, kerjakan aja bagiannya. Saya tutup dengan ini. Mungkin ada orang-orang bilang, mungkin yang 5-2 talenta itu seperti orang-orang yang yes man, yes boss. Ada perbedaan antara orang yes man dengan orang yang taat. Kalau orang yang yes man, itu nggak bagus pun, dia untuk menjilat bagaimana menyenangkan bosnya, dia kerjakan. Tetapi rata-rata saya percaya orang yang menjilat tak pernah sungguh-sungguh dalam pekerjaannya. Tapi orang yang taat, itu hatinya lurus. Kalau dia nggak suka, dia komplain dengan bosnya, memang dia nggak usah harus kerjakan. Tidak harus misalnya gini, contoh, ada sesuatu yang nggak suka di hatinya, dia bisa bicara. Artinya, tapi yang penting adalah dia mendukung visi daripada bosnya. Dia mendukung bagaimana caranya bisa mengerjakan dengan lebih baik. Kalau dia rasa kurang baik, dia kasih masukan. Tetapi hatinya itu tidak jahat. Ya, jadi saudara, kita diajar, boleh kita misalnya nggak setuju dengan atasan kita, mau dimanapun itu, mau di kantor, mau di gereja, mau dimanapun, boleh. Tetapi ingat, jangan sampai punya hati yang berontak, hati yang sirik, hati yang picik, hati yang sempit. Karena hidup cuma sementara. Jangan sampai apa yang di tangan kita nggak kerjakan. Buktinya apa? Yang 1 talenta ini asik mengubur. Dan sibuk membuat banyak alasan. Dan ngapain dia selama tuannya pergi? Nggak ngapa-ngapain. Mungkin dia sibuk mengarang ribuan alasan. Nanti kalau datang aku bilang begini, bilang begini. Ayolah, segera kerjakan. Amin, saudara. Nah, saya berdoa saudara semua kita menjadi hamba-hamba yang bisa dipercayakan Tuhan. Mulai dari apa yang di tangan kita hari ini. Ini masalah simpel. 1 bulan kita bicara tanggung jawab itu bukan hal yang susah dimengerti, gampang dimengerti. Hanya, ayo take action. Mulai bertindaklah, saudara-saudaraku. Saya sedang bermimpi bahwa saya mengembalakan orang-orang yang akan menjadi pemimpin. Seorang pemimpin adalah orang yang bisa dipimpin, orang yang bisa dikasih kepercayaan. Tunjukkan dimanapun Anda dipercayakan. Saya percaya sesuatu yang besar yang dimiliki oleh Tuhan itu sedang menunggu saudara. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa dulu tutup firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Hamba sudah selesai menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati hamba. Berbicaralah Tuhan kepada setiap anak-anak-Mu. Kalau di antara kami yang sudah mulai melalaikan tanggung jawab kami dalam area apapun Tuhan, mungkin kami sudah nggak lagi sungguh-sungguh serius mengerjakan. Kami berpikir bahwa hidup kami adalah milik kami sendiri. Hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah hamba Tuhan. Seorang hamba adalah orang yang hanya memiliki tanggung jawab. Tetapi kami percaya Tuhan, tanggung jawab ini adalah buat kebaikan kami, supaya kami dipercayakan hal yang lebih besar. Tuhan gak pernah punya agenda tersembunyi atas hidup kami. Tuhan mau kami bahagia, Tuhan mau kami berkembang. Tuhan mau apapun yang dipercayakan dalam hidup kami lebih besar daripada ketika kami dilahirkan ya Tuhan. Meteraikan apa yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan. Saya tergerak buat berdoa buat saudara-saudara semua yang sakit. Buat semua saudara-saudara yang mungkin terdampak dengan COVID, atau mungkin sakit apapun yang lain. Saya mau saudara taruh tangan di dada saudara dan taruh tangan ini, tangan kiri saudara di tempat bagian di mana yang sakit. Dan satu lagi tangan, angkat tangan ke surga. Saya nggak punya kuasa untuk menyembuhkan saudara, tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus. Kalau engkau percaya, pasti ada mukjizat. Saya mau berdoa buat saudara. Arahkan tangan saudara ke layar. Tuhan Yesus, aku berdoa hari ini buat siapapun yang sedang sakit ya Tuhan. Yang dalam kondisi yang terpuruk, yang kesehatannya terganggu Tuhan. Saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sama, yang menyembuhkan, Tuhan Yesus dari Nazaret, yang tidak pernah berubah, yang dulu Engkau bisa berbuat mujizat, hari ini juga bisa ketika kami percaya, ketika kami berdoa tidak ada yang mustahil. Karena itu aku berdoa, sembuh dalam nama Yesus. Apapun sakitmu, Engkau sembuh dalam nama Yesus. Engkau menjamah Tuhan, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki ya Tuhan. Siapapun yang sedang mengangkat tangannya hari ini, sembuhkan mereka Bapa. Aku berdoa bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau dalam nama Yesus. Aku berdoa juga buat orang-orang yang engkau mungkin stres, engkau mungkin kehilangan harapan. Angkat tanganmu, taruh tanganmu di kepala. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, engkau sembuhkan Tuhan. Orang-orang yang sedang stres, orang-orang yang sedang terluka, orang-orang yang tidak punya pengharapan, orang-orang yang depresi Tuhan, sembuhkan Tuhan. Bilur-bilurmu menjamah ya Tuhan. Kami percaya kepada nama Yesus. Saat ini sembuhlah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati setiap jemaatmu ya Tuhan. Siapapun yang mendengarkan, siapapun yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Jamah kami semua, apapun kebutuhan kami. Kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang bisa menolong kami dan mau menolong kami. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau pulang Tuhan, bergeraklah, ulurkanlah tangan memberkati jemaat-Mu. Kasih Tuhan, terimalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Saudara-saudaraku, saya dorong saudara-saudara untuk aktif ya. Mari kita nanti share kalau ada misalnya pokok doa yang terlewatkan, sampaikan itu di kolom komen, baik itu di Facebook maupun di YouTube. Kami sangat senang hati bisa membantu saudara. Dan kalau apa yang kita doakan dan doa itu dijawab, saya juga rindu saudara share, kasih praise report supaya semua orang bisa terbangun imannya. Apalagi di masa-masa ini kita butuh saling topang, saling support. Tuhan memberkati saudara. Happy Sunday.